Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini masih kita diberi taufik oleh Allah SWT. Kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan insyaallah akan dilakukan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua hingga sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan umatnya, dan insyaallah kita termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, alhamdulillah sudah sampai menjelang pertengahan di perjalanan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap semangat, tetap berjuang sekuat tenaga kita untuk menggapai ketakwaan di Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk pada kesempatan ini yaitu bagaimana manfaat membaca Al-Quran dan puasa. Ini biasanya nanti akan menjadi judulnya ya. Jadi manfaat membaca Al-Quran dan puasa. Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Untuk menjalankan ibadah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya yaitu mudah, karena itu takdir dari Allah SWT. Jadi kalau udah takdir katanya udah pasrah. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok bisa jadi kita malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebabnya terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati, qalbu kita. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat untuk beribadah. Tapi sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah SWT. Apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit bisa diobati, bisa dibersihkan? Jawabannya tentu adalah bisa. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran yaitu dengan Al-Qur'an. Sehingga di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Jadi, dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa atau penawar, penyembuh, obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Jadi semakin sering kita baca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak yang dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Maka jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini, bulan juga diturunkan Al-Quran, maka kita berlomba-lomba sekuat tenaga kita, semampu kita, syukur punya target minimal 1 kali khatam. Insya Allah kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Allah SWT untuk penyembuh hati kita yang mungkin sakit atau mungkin terlanjur kotor, maka dengan Al-Quran kita bisa diobati. Demikian, semoga bermanfaat. Tentunya menjadi menjadi semangat kita untuk selalu mohon kepada Allah SWT, kita selalu berdoa bahwa dimudahkan,
dikuatkan dan istiqomahkan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan dan kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.